Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baik anak-anak, alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan ini, di video ini, di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan. Marilah kita sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, baik anak-anak, kita pada pagi ini akan menuju ke materi yang baru, yaitu di perencanaan produksi kerajinan inspirasi budaya non-benda. Di awal kita sudah pernah mereview ya tentang pengertian kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan lokal non-benda. Baik, sebelum kita lanjut, kalian bisa menyiapkan bahan ajarnya masing-masing. Bisa dari buku LKS, bisa buku paket. Kalian bisa melihat buku-buku itu tadi. Yang pertama kita akan review lagi tentang pengertian dan jenis budaya lokal non-benda. Pengertian kebudayaan non-benda terlebih dahulu. Pengertian kebudayaan non-benda adalah kebudayaan yang mengacu pada hasil karya yang bersifat abstrak, jadi non-benda. Contohnya adalah seperti adat istiadat, tarian, lagu daerah, puisi, pantun, cerita rakyat, dan lain banyak sebagainya. Sedangkan bagaimana dengan kerajinan inspirasi budaya non-benda? Kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian dari budaya non-benda itu adalah yang bukan merupakan benda, sedangkan sekarang kerajinan inspirasi budaya non-benda berarti kita membuat suatu kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Contoh di buku LKS sudah disediakan contohnya. Yang pertama, mebel etnis suku Asmat. Artinya apa? Kerajinannya adalah mebel etnis, kemudian budaya non-bendanya adalah suku Asmat. Kemudian ada lagi seni ukir dari aksara kuno. Kemudian ada kaos, ada kain batik, gantungan kunci, dan lampu hias, dan banyak yang lainnya. Oke, kemudian juga ada wayang. Wayang ini juga merupakan suatu kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Nah, ini maksudnya apa? Jadi karena adanya kerajinan dari inspirasi budaya lokal non-benda, muncullah suatu ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif di sini akan menyelamatkan, tujuannya menyelamatkan budaya, kebudayaan dengan membuat suatu kerajinan itu intinya. Kemudian kita langsung menuju ke buku paket. Di situ kita coba buka buku paketnya. Oke, kita menuju ke halaman 6 kalau tidak salah. Dalam perencanaan budaya, dalam perencanaan kerajinan inspirasi budaya non-benda, kita harus memperhatikan ini. Oke, di buku paket sudah ada kotak seperti ini anak-anak. Bagaimana cara kita membuat kerajinan inspirasi budaya lokal non-benda? Yang pertama kita harus tahu dulu budaya non-bendanya. Contoh di sini adalah budaya non-bendanya adalah burung enggang dengan makna leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kuncinya di budaya non-benda ini adalah burung enggang dan perlindungan.
dari kata kunci ini kita akan membuat suatu kerajinan dari inspirasi burung enggang ini. Bendanya apa kerajinannya? Yaitu adalah tekstil bermotif burung enggang. Seperti apa bentuknya? Nanti kita akan lihat di bawah. Oke. Setelah kita tahu rancangan itu tadi, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari ide produk, ya, mencari ide produk. Kalau kita sudah dicontohkan dengan burung enggang, misalkan nanti kita akan mencari ide yang baru, perhatikan ini. Langkah pertama adalah mencari ide produk. Ide produk ini muncul dari suatu masalah. Ide produk ini muncul dari beberapa ide orang yang dijadikan satu. Bagaimana kita bisa memunculkan ide produk itu? Kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di layar kalian. Yang pertama, ide itu bisa muncul ketika kalian bisa menjawab ini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Kalian tentukan dulu budaya non-benda apa yang bisa jadi inspirasi kalian. Dari daerah mana? Nah, ini ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada produk kerajinan apa yang akan dibuat? Bentuknya seperti apa kerajinannya nanti? Kemudian yang ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Mengapa? Kemudian siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Ini sasarannya. Yang memakai. Kemudian ada bahan material apa yang akan dipakai. Kemudian ada warna motif apa yang digunakan. Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana cara membuat produk tersebut? Dan yang terakhir adalah alat apa yang digunakan. Oke. Dari menjawab pertanyaan ini nanti kalian bisa menentukan ide produknya. Kemudian ada istilah lagi yang dinamakan dengan brainstorming. Apa ini? Ini adalah curah pendapat, di mana ide produk itu bisa didapat dari curah pendapat beberapa anggota kelompok sehingga memunculkan ide-ide yang beragam dan dijadikan satu untuk menentukan produk apa, kerajinan apa yang akan dibuat. Oke. Selanjutnya ini adalah tadi burung enggang. Nah ya, ini adalah budaya. Kemudian dijadikan suatu kerajinan berupa pakaian, ya, pakaian tarian. Nah ini bentuknya seperti ini. Oke, setelah ide sudah ada, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Di sini sudah ditampilkan anak-anak budaya non bendanya burung enggang, idenya burung enggang. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan sketsanya dengan menggambar, ya, menggambar menggunakan ballpoint boleh, menggunakan pensil juga boleh, di garis-garis, ya. Mau dibuat apa tadi? Mau dibuat bahan tekstil, yaitu di selendang. Maka inspirasinya adalah burung enggang ini nanti akan masuk di motif selendang. Apa saja yang mau dimasukkan? Mungkin satu dari bentuk bulu khas burung enggang, kemudian paruh burung enggang. Nah, dua ciri ini nanti yang akan dimasukkan dalam kerajinannya berupa selendang itu. Oretan, ya, bahasanya oretan. Ini dibuat seperti ini, dibuat sketsa dulu. Ini contoh yang kedua, kita lewati saja, ya. Nah, ini adalah sketsanya. Dikasih warna, ya, nanti pewarnanya apa, warna khas dari burung enggang itu apa. Misalkan di sini kuning dan orange, kemudian ada coklat. Nah, ini disesuaikan dengan sketsa kita. Oke. Kemudian setelah sketsa, jika ada beberapa ide yang tergambar dalam pikiran, maka kita harus memilih ide terbaik itu. Ide bagaimana yang akan kita buat nanti. Dari berbagai macam ide nanti kita bisa membuatnya jadi variasi dalam produk, ya. Jadi muncul ide yang pertama, ide kedua, ide ketiga. Nah, ini nanti kita gabungkan, nanti akan menjadi variasi dalam produk.
warna, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah membuat studi model atau prototyping. Apa ini? Setelah sketsa jadi, kalian membuat setengah jadi ya, membuat setengah jadi atau digambarkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti kita melihatnya hanya dari segi panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi yaitu ruangan, ada volumenya, ada panjang, lebar, dan volumenya. Itu dimaksud dengan prototyping. Kemudian yang kelima adalah perencanaan produksi. Ya, perencanaan produksi di mana kita mulai membuat produk itu dibuat menggunakan metode yang sudah ada, alat dan bahan, dan jangan lupa adalah sumber manusianya yang melaksanakan. Nah, ini yang pertama kita siapkan dulu bahan bakunya, tekniknya bagaimana, dan sumber daya manusianya. Nah, dalam membuat produksi ini kita harus memperhatikan yang satu adalah manfaat. Jadi manfaat kerajinan ini apa? Digunakan untuk apa? Ada 2 manfaat dalam memproduksi suatu kerajinan. Yang pertama adalah manfaat dalam membuat kerajinan ini dijadikan dipakai oleh orang. Ya, manfaat pertama dipakai atau digunakan sebagai hiasan. Jadi manfaatnya hanya ada 2. Apakah kerajinan ini digunakan untuk dipakai ataupun hanya untuk hiasan. Nah, dari manfaat itu tadi kita bisa menentukan bahan yang digunakan. Bahan digunakan yang cocok untuk manfaat itu tadi. Setelah bahan sudah ada, kemudian alat sudah ada, kemudian kita buat ya dengan teknik berbagai macam, dengan memotong, dengan merakit, dan sebagainya. Setelah produksi kerajinan ini sudah jadi, langkah selanjutnya adalah finishing. Finishing ini bagaimana? Finishing ini membuat produksi kita menjadi lebih menarik dengan menambahkan bahan-bahan seperti cat, penghalus, ataupun digosok ya. Ini perlu dalam proses produksi. Oke, jadi ini adalah beberapa tahapan untuk membuat suatu kerajinan. Kalian perhatikan. Jadi dari awal yaitu ada membuat ide dulu, cari ide dulu, kemudian di sketsa, digambar. Kemudian jika ada beberapa ide, pilih ide yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah mulai memproduksi, ya, membuatnya. Kemudian yang terakhir adalah finishing. Nah, ini dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalian bisa membaca di media yang lain, di sumber belajar yang lain untuk menambahkan ilmu kalian, bisa dari paket ataupun beberapa video wirausaha kerajinan. Nah, kalian bisa bisa melihat di YouTube. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, anak-anak. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan atau gambar yang tidak berkenan di video ini. Semoga kita diberi kelancaran untuk selalu belajar, anak-anak, dan semoga kita cepat bisa belajar kembali di sekolah dengan tatanan kehidupan yang baru. Bapak akhiri, anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.